Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, senang rasanya masih kembali berjumpa dengan sekalian kita. Saya lihat ada wajah-wajah yang sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan keceriaan. Tuhan Yesus terlalu baik, amin. Katakan Yesus baik. Puji Tuhan, saya rindu mengawali kebenaran firman dengan sebuah kisah yang beberapa hari ini atau akhir-akhir ini saya sedang jalani ketika membeli ikan laut ya di beberapa tempat. Ikan yang langsung dari bagan ya, perahu dari bagan maupun ikan dari perahu nelayan ya. Akhir-akhir ini saya tidak atau jarang sekali membeli ikan lagi di pasar karena saya sudah mengenal beberapa tempat yang cukup baik karena ikannya juga segar ya di tempat itu. Dan ikan laut ini rasanya enak karena fresh ya, langsung dari laut. Namun ada satu hal yang menarik ketika saya membawa ikan pulang ke rumah, membersihkannya dan membiarkan atau menyuruh untuk Ibu Gembala atau Saudari Lesti untuk memasak ikan tersebut. Hal yang saya dapati bahwa ikan yang saya baru beli yang berasal dari laut masih ditambahi bumbu, dan bumbu tersebut garam. Ini ikan laut berasal dari laut, asin, tapi ditambahi garam. Timbul satu pertanyaan dalam hidup saya, dalam benak saya, mengapa harus ditambahi garam ya? Padahal ikan kan ada di lautan yang asin. Kenapa ikan laut ya, ikan yang dari laut ini tidak turut tercemar oleh asinnya air laut ya? Ini menjadi menarik untuk saya perhatikan. Dan kemudian Tuhan mengingatkan saya, dan kemudian Tuhan juga membawa pikiran saya bahwa kita yang adalah anak-anak Tuhan pun yang sudah mengalami penebusan dari dosa melalui karya Yesus di atas kayu salib, kita seperti ikan di laut yang hidup dalam dunia yang telah terkontaminasi oleh dosa. Dalam menjalani hari-hari hidup, walaupun kita sudah dipisahkan, kita berbeda, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita sudah ditebus oleh karya Yesus. Namun hidup kita hari-hari masih diperhadapkan dengan godaan dan dosa. Oleh sebab itu, siang hari ini saya mengajak kita untuk melihat apa kata kebenaran firman, bagaimana sikap kita dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi dosa. Yang pertama, mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-12, ayat 24 hingga ayat 25. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 24 hingga ayat 25. Kebenaran firman-Nya katakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Samuel mengingatkan bangsa Israel di dalam banyaknya
mengingatkan bahwa engkau harus menyadari dan kembali kepada Tuhan. Sadari bahwa kamu membutuhkan Tuhan. Dengan ditandai dengan sikap yang benar, ditandai dengan kelakuan yang tidak lagi hidup di dalam dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kesadaran akan Tuhan dalam diri orang percaya itu tidak terlihat di dalam perkataan. Kesadaran akan Tuhan dalam kehidupan orang percaya itu akan terlihat di dalam bagaimana dia bersikap sebagai orang yang menyadari Tuhan. Amin. Kalau kita sadar ada Tuhan, kalau kita sadar hidup kita dipegang kendali oleh Tuhan, maka apapun godaan, tantangan, masalah hidup, cobaan hidup, kita akan sadar ada Tuhan beserta saya. Kita akan sadar, aduh, Tuhan tidak senang kalau saya berbuat dosa. Ada Tuhan yang akan nyata melalui sikap kita. Jadi kita bisa lihat dengan mudah sikap orang percaya yang betul menyadari Tuhan atau tidak dalam hari-hari hidupnya. Coba lihat samping kiri kanan. Sadar Tuhan? Sadar Tuhan ya? Kita saling mengenal, kita tahu kehidupan kita, suami istri, anak-anak, lingkungan keluarga besar kita ya. Dan kesadaran Tuhan itu terlihat dari bagaimana kita berperilaku. Kalau perilakumu jahat, kalau hidupmu tidak mengenal Tuhan dan terus berbuat jahat, maka itu tanda bahwa Anda tidak menyadari Tuhan. Maka seperti yang 1 Samuel pasal 12 ayat 25, jikalau engkau terus berbuat jahat, kamu akan dilenyapkan. Kesadaran akan Tuhan membantu kita dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi tawaran dosa. Yang kedua, sikap dalam kita menghadapi godaan. Sikap dalam kita menghadapi yang namanya tawaran iblis, yakni godaan dosa. Kita perlu peka terhadap suara Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Kita perlu peka terhadap suara Tuhan. Bukan hanya sikap kita, tapi juga kepekaan kita harus dibangun dengan dan melalui firman-Nya. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Tuhan rindu hidup kita kudus. Tuhan rindu hidup kita dibenarkan. Tuhan rindu kita hidup dalam kekudusan. Dan kekudusan itu dapat tercapai ketika kita ada dalam kebenaran, yakni firman. Yesus berkata, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya mengatakan bagi kita bahwa di dalam firman itu ada kunci untuk kita menang melawan si jahat. Di dalam firman kita juga dapat mengetahui strategi-strategi yang dipakai oleh iblis yang mau untuk menjatuhkan kita.
tidak usah cari-cari tahu di tempat lain, di dukun, di mana orang-orang pintar dan lain sebagainya. Semuanya ada dalam firman. Strategi dan caranya ada dalam firman. Dan kita dapat tahu dengan benar mengenal si jahat dan taktik tipu muslihatnya. Dan di dalam firman juga ada cara, ada sikap, ada hal yang Tuhan sudah firmankan agar kita menang melawan godaan. Ya. Saya ingat persis seorang hamba Tuhan di Makassar. Salah satu orang tua rohani saya, ya, Ibu Nelce Sokoi, satu-satunya pendeta orang Papua Gembala di Makassar di lingkungan Kemah Injil, Gereja Maranatha. Dia sampaikan firman itu begitu kuat dan saya betul mengingatnya. Ketika engkau mau melawan taktik tipu muslihat daripada si iblis, di dalam pujian ada kuasa, seperti Daud yang memainkan kecapi. Ketika engkau mau menang melawan si iblis, ada di dalam firman-Nya melalui doa dan puasa. Matius 17 ayat 21. Di dalam firman-Nya, di dalam Yakobus pasal 4 dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari dari padamu. Di dalam firman-Nya, di dalam Efesus pasal 6 juga katakan bagaimana perlengkapan kita, bagaimana peralatan persenjataan rohani kita dapat digunakan untuk kita menang melawan taktik muslihat daripada si iblis. Semua ada di dalam firman. Oleh sebab itu sangatlah rugi bagi kita yang tidak mau mengenal firman. Bagaimana kita mau menang melawan tipu muslihat daripada si iblis jikalau kita mengabaikan firman? Jangan abaikan firman. Peka terhadap suara Tuhan melalui firman. Karena Tuhan berbicara melalui firman. Amin. Yang terakhir, untuk kita menang melawan godaan dan sikap kita yang benar ketika kita menghadapi godaan, Yesus memberikan teladan dan memberikan contoh yang nyata ketika mengutus para muridnya dalam Matius pasal 6 ayat 7. Ketika Yesus mengutus para muridnya, Dia mengirimkan mereka bukan seorang diri, tapi Yesus mengutus mereka dalam kelompok minimal terdiri dari 2 orang. Ada yang berjumlah beberapa orang, tapi minimal Tuhan mengutus para murid itu 2 orang. Bahkan waktu kita membaca dan melihat perjalanan misi para rasul di dalam kisah para rasul, mereka tidak pergi sendirian. Mereka ada dalam kelompok dan paling sedikit 2 orang. Ini menunjukkan bahwa kita anak Tuhan di dalam menghadapi tantangan godaan, di dalam menghadapi tawaran dosa, kita juga membutuhkan orang lain. Amin. Yesus juga berkata, ketika engkau mau meminta, dalam Matius 18 ayat 20, di mana 2-3 orang, bukan 1 orang, ya. Minimal ada 2 orang meminta dan bersepakat di dalam namaku, kata Yesus, aku ada di tengah-tengah mereka dan permintaan mereka akan terkabul. Paulus juga menyarankan agar umatnya tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 24 hingga ayat 25. Karena apa? Karena kita ini makhluk sosial. Tuhan tahu
Sejak manusia diciptakan, Tuhan katakan tidak baik kalau dia seorang diri saja. Dalam menghadapi godaan, dalam bersikap agar engkau dapat menang terhadap tipu muslihat daripada si jahat, Anda membutuhkan orang lain. Anda membutuhkan rekan sepelayanan. Anda membutuhkan bantuan kasih dari orang-orang yang ada di sekitarmu agar engkau juga dapat menang. Jangan tanggung dan pikul masalahmu sendiri. Jangan merasa dirimu sendiri hebat, karena ketika engkau merasa dirimu sendiri mampu, disitulah iblis akan memakai celah untuk menjatuhkan. Disitulah iblis akan melihat dan tahu bahwa ini adalah orang yang sombong. Dia tidak sadar bahwa Tuhan bekerja juga melalui orang-orang di sekitar. Amin. Katakan, saya butuh orang lain. Teladan Yesus sempurna, pernyataan Yesus sempurna. Dan dalam kita menghadapi tantangan pun kita membutuhkan orang lain. Ingat para rasul yang walaupun hebat melakukan banyak mujizat. Ketika di penjara Petrus, apa yang terjadi? Dia bukan hanya berdoa seorang diri, tapi ada jemaat di rumah yang mendoakan. Sehingga apa? Sehingga mujizat dinyatakan, Petrus dapat keluar dan terbebas dari penjara. Ini menunjukkan bahwa kita ini saling membutuhkan. Amin. Kita ini lemah. Kita ini butuh bantuan orang lain. Dan inilah sikap yang Tuhan mau agar kita dapat menang melawan godaan, menang melawan tawaran dari si jahat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadilah seperti ikan di laut. Amin. Walaupun dunia sekitarmu ini sudah terkontaminasi oleh dosa, walaupun rasanya berbeda, tapi ingat, jangan sekali-kali engkau terkontaminasi juga oleh dosa. Jadilah pribadi yang berbeda. Jadilah pribadi yang menang terhadap tawaran dan godaan. Jadilah pribadi yang tampil beda dengan ada kesadaran tentang Tuhan di dalam engkau bersikap, di dalam tingkah lakumu, peka terhadap suara Tuhan melalui firman-Nya. Dan ingat, you are need somebody, ya. Bukan somebody to love, tidak ya. Anda membutuhkan orang lain sebagai penopang, sebagai penyemangat, sebagai teman seperjuangan untuk Anda menang terhadap godaan dosa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita satu dalam doa.